yang soal. Nah, karena hari ini tuh mungkin menurutku lumayan susah, jadi, kita langsung aja ya. Nanti juga soalnya bakal tak share ke Line, jadi ini ada 2 soal sih hari ini. Nah, nanti, kalian kalau sudah selesai ngerjain soal yang pertama, kalian boleh baca dulu yang soal nomor 2, karena yang nomor 2 ini lebih ribet sih daripada yang nomor 1. Nah, jadi tema kita hari ini tuh seri paralel. Nah, ini di sini langsung aja ya ke soal yang pertama, aku jelasin dulu. Jadi, ada reaksi fasa cair di CSTR isotermal, reaksinya bisa jelas sendiri ya, ada 2 reaksi seri paralel kayak gitu. Jadi di sini kan bisa kalian lihat serinya itu di bagian D, karena, A plus B jadi D, terus D itu, bereaksi lagi jadi sesuatu yang lain, sedangkan paralelnya itu di bagian B-nya, oke ya. Nah, terus, di sini diketahui umpannya itu terdiri dari konsentrasinya ya, A 0,5 mol per liter. Nah, di sini itu terus B-nya itu adalah solvent. Nah, tujuannya dia dikasih tahu B adalah solvent, itu sebenarnya, karena di soal ini kita akan mengasumsikan B-nya ini konsentrasinya tidak berubah, oke? Bisa mungkin di-note, B ini konsentrasinya tidak berubah, karena dia dianggap solvent. Meskipun di sini kalian lihat kalau B-nya itu bereaksi kan, tapi untuk memudahkan perhitungan, nanti B-nya kalian anggap konsentrasinya selalu 50 mol per liter aja, kayak gitu. Nah, kemudian, reaksinya elementer dan konstantanya bisa dilihat sendiri, ada K1 dan K2. Nah, kemudian konversi A-nya diinginkan 80%, lalu diketahui laju alir volumetriknya 7,3 liter per menit. Nah, pertanyaannya cuma 2 sih, volume reaktor sama konsentrasi keluar F. Nah, mungkin teman-teman bisa coba kerjain atau at least dipikirlah kira-kira caranya kayak gimana. Nanti kalau misal nggak tahu kalian boleh tanya di tengah-tengah, oke? Waktunya mungkin yang ini 20 menit ya, karena mungkin kalian pertama agak bingung, ribet atau gimana, tapi sebenarnya cara ngerjainnya nggak susah. Ya sekalian aku kasih clue aja, ini cara ngerjainnya itu cuman ambil dari neraca molnya A, kemudian kalian bisa dapat volume. Nah, setelah itu kalian bisa pakai neraca mol F. Nanti kalian bisa ketemu yang konsentrasi keluar F, kayak gitu. Oke, mungkin bisa dikerjain ya.
Misi C mau nanya C. Iya, Kalau dia membentuk dua produk itu rate-nya A gimana ya C? Berarti min K1CA aja atau gimana? maksudmu yang A plus B jadi D plus E itu ya? Mm-mm. RA-nya gimana jadinya itu sih? RA-nya itu cuman ngikutin yang ini aja, eh reaktannya aja. Jadi produknya itu mau ada 10 pun sih nggak masalah, soalnya dia bukan reaksi reversibel kan. Karena dia irreversibel, jadi dia bakalan cuman, Min K1CA doang. iya, Oh, oke. Thank you, C. iya sama-sama. Mungkin terkait sama pertanyaannya tadi, kan ini yang diketahui kan K1D ya. Itu kalian mungkin bisa pakai, kan kalau neraca MOA kan ada men RA ya. Nah, itu kalian bisa ganti aja pakai RD. Tapi itu tujuannya supaya ini aja sih, supaya K1D-nya itu bisa kepake. Soalnya kan di situ kan nggak ada KA tuh. Nah, jadi eh itu sih. Men RA-nya itu disubstitusi sama RD. Tapi hasilnya harusnya tetap sama kok. Kan rate pengurangan A itu sama kayak rate pembentukan D. Kayak gitu. Itu bedanya di minusnya kan, Teh. Jadinya plus RD, bukan minus gitu kan. Ya, benar. Jadi tandanya dia jadi plus, terus K1D-nya bisa kalian pakai. Kayak gitu ya. Oke, thank you, Teh. Sorry, C, aku nggak mudeng yang jadi minus tuh maksudnya gimana? Maksudnya itu kan kalian kalau neraca mol A itu kan kalian pasti pakai men RA tuh. Karena di sini Mm-mm. kan A berkurang. Nah, maksudnya tuh kalau kalian pakai RD itu simbolnya bukan men RD tapi jadi plus RD kayak gitu. Gitu aja sih. Oh, soalnya RA-nya min K1 nanti yang dia. Ya, kalau Jadi D-nya kan sama-sama produk. menghilangkan. Mm-mm. Jadi plus RD gitu. Oke. Oh, ya. Sama satu lagi C, itu CA-nya bisa langsung pakai yang 1 min XA kali CA0 tuh ya? Ya bisa, soalnya fase cair ya. Oh iya, udah lupa. Thank you, C. Iya, oke. Ada yang udah nemu jawabannya PC ke aku nggak apa-apa ya. Biar aku tahu kayak kalian kira-kira ngerti apa enggak.
teman-teman yang lain coba dikerjain juga ya. Kalau misalnya nggak ngerti, coba dipikir aja kira-kira konsep berpikirnya itu gimana. Kalau kan tadi kan juga sudah tak kasih clue tuh kalau dari neraca mol A ke F apa terus yang B di neraca mol F. Nah, itu kira-kira kalian bisa dapat apa di situ. Di sini teman-teman, ini B-nya itu tetap dianggap sebagai reaktan ya. Cuma jadi kalau kalian pakai rate, nanti B-nya tuh tetap kalian masukin di rate-nya. Tapi dia tuh anggapannya konsentrasinya tuh selalu konstan gitu. Jadi dianggap nggak berubah. Sih.
guys, karena yang tanya udah kebanyakan di chat. Jadi tak jelasin aja ya. Sorry nggak tak balas satu-satu gitu. Oke, sebentar. Oke, jadi langsung tak jelasin aja ya. Mungkin misalnya nggak paham, open mic aja soalnya kadang chatnya ketumpuk sama yang lain ya. Jadi soalnya sudah jelas ya tadi. Oke, jadi kan tadi aku sudah bilang kalau clue-nya itu neraca mol A, terus neraca mol F. Nah, jadi yang di neraca mol A ini mungkin banyak yang masih bingung ya. Nah, ini sebenarnya kayak gini aja sih. Ini kan kayak neraca massa yang in man out sama dengan akumulasi. In man out terus generasi kurangi konsumsi sama dengan akumulasi. Tapi ini langsung aja kayak gini. Dari persamaan itu sama aja. Nah, tadi yang aku bilang itu sebenarnya laju pengurangan RA ini tuh sama dengan laju pembentukan RD. Makanya bisa kalian substitusi karena apa? Sebenarnya ini kayak cuman formalitas saja sih. Soalnya kan di sini diketahuinya K1D toh, bukan kayak KA gitu. Nah, tapi basically itu sama aja sih. Nah, kemudian tadi kayak yang sudah dibilang, CA-nya itu bisa kalian substitusi pakai ini. Karena dia itu kan reaksi fase cair. Nah, sebenarnya kalau kalian mau pakai RA, harusnya jawabannya sama aja sih. Kayak teman kalian ada yang pakai RA tadi. Nah, tapi perlu kalian ketahui kalau misal ya, ini kan main RA V, ini kan RD1. Nah, ini di sini aku pakai yang RD1. RD1 ini K1 rate-nya kan jadi rate-nya D ini K1D kali CA kali CB0. Nah, harusnya kan dia CA kali CB ya. Tapi karena tadi sudah dibilang untuk memudahkan perhitungan, ini CB-nya itu dianggap konstan di konsentrasi CB0-nya itu. Nah, jadi CB-nya tuh nggak usah kalian pikirin. Jadi yang variabel yang berubah cuma CA kan. Nah, sebenarnya sama aja kalau kalian pakai main RA. Nah, jangan gini ya. Kalau main RA, rate-nya tetap sama. Cuma K K-nya mungkin jadi KA kayak gitu. KA kali CA kali CB kayak gitu. Atau CB0 sama aja ya. Kayak gitu. Jadi jangan kalian tulis main RA itu sama dengan main K1A. Nah, itu salah. Karena nanti jadi ada minusnya. Nah, oke di sini mungkin ada yang mau ditanyain dulu di neraca mol A-nya ini. Kalau nggak ada ini ya jawabannya. Oke, tinggal dimasukin aja. Ini aku jujur aja nggak ngitung. Ini sudah dapat jawabannya. Kalau ada yang salah dikoreksi aja ya. Oke, aku lanjut ke soal B ya. Apa ada yang mau ditanyain yang soal A? Oke, nggak ada ya. Aku lanjut ke soal B. Jadi konsentrasi keluar F. Nah, konsentrasi keluar F ini, oh ya, ini notes-nya ya. Kalau alasannya sendiri, sorry, aku agak balik. Kalau alasannya sendiri itu karena CB0-nya kan solvent loh tadi. Karena dia konsentrasinya itu jauh lebih tinggi dibandingin yang CA. Itu karena oleh karena itu bisa dianggap konstan. Ya sama aja lah. Intinya kan dia solvent. Makanya konsentrasinya tinggi. Oke, soal yang B, itu neraca mol F. Nah, kalau F ini kan berarti kan pembentukannya dari ini ya, mirip sama yang neraca mol D, cuma kalian ganti F. Kayak gitu ya. Nah, ini langsung aja ke bentuk persamaannya tuh kayak gini. Kan tadi bisa kalian lihat kalau elementer dan ini di sini kan 2D tambah B. Berarti
kan pangkatnya D2, pangkatnya B1. Oke? Jadi kayak gini ya. Nah, terus habis itu di sini kan kita kan perlu CD-nya ya. Nah, ini dari neraca molde juga ini dapatnya. Nah, neraca moldenya harusnya bisa ya, bisa dimengerti ya. Kan ini tinggal gampang aja toh. K1D, CAC, mirip yang tadi. Sorry, di sini tadi gini. Kenapa kok ini kok cuman ini aja, yang pas RD ini cuman K1D, karena kita ini meninjaunya persamaan yang pertama aja. Karena ini tadi kan, ini kan, punyanya si A. Jadi kita kan ninjaunya dari punyanya si A. Nah, kalau yang di soal nomor B, soal B ini, kan kita ninjau D. Jadi D kan muncul di dua tempat, sebagai produk di reaksi yang pertama, dan sebagai reaktan di reaksi yang kedua. Bisa dipahami ya? Dia jadi produk di reaksi pertama dan jadi reaktan di reaksi kedua. Oleh karena itu, RD-nya jadi kayak gini. Ini produk plus karena dia pembentukan ya. Terus habis itu dia di sini minus. Minus karena dia itu ini ya, reaktan di reaksi yang kedua. Kayak gitu. Nah, jadi ini sendiri 2K2F ini dapatnya dari karena ini ya. Dulu sudah pernah tak jelasin sih di TRK 1 yang awal banget. Karena ini kan 2D terus ini F tuh. Karena dia mengacunya ke K2F. Nah, pentingnya di sini tuh itu karena apa? Di sini kan diketahui konstanta reaksinya itu spesifik untuk komponen apa. Nah, jadi kalau di sini dia spesifik buat F, ya kan? Jadi di sini buat spesifik buat F artinya kalau kalian mau pakai itu buat D, kalian harus kayak itu loh, yang dulu udah pernah tak jelasin sih, yang kayak men RI per itunya per konstanta reaksinya. Sama dengan, jadi misalnya ini men RD per 2 sama dengan men RB per 1 sama dengan RF per 1 sama dengan RG per 1. Ya, semoga kalian masih ingat sih itu di TRK yang awal banget dulu. Nah, jadinya ini pakai 2K, K2F. Kayak gitu. Nah, ini didapatkan CD-nya sekian, baru dimasukkan ke yang sini tadi. Oke, kayak gitu sih. Mungkin ada yang mau ditanyakan, nomor 1. Sorry, Ci, aku tadi miss 2-nya. Kenapa? Karena apa, sorry? Yang ini ya, Oh, dua yang karena ini ya. 2D ya tadi ya? Karena dia Oh 2D. iya. Oke, thank you, Ci. Ya, itu ya aku ingetin sekali lagi ya, pentingnya ada notasi K-nya di sini tuh karena itu. Jadi ini tuh nggak sembarangan kayak K-nya siapapun boleh kalian pakai, tapi ini memang K-nya dia tuh punyanya F. Tadi makanya aku bilang tuh kayak ini harusnya kalau kalian pakai A, di sini pakai main RA ini ya, kalian harus pakai K1A sebenarnya. Nah, tapi berhubung karena ini kan koefisiennya sama toh antara yang A sama yang D. Jadi kayak ya ibaratnya sama aja, K1A sama kayak K1D gitu. Oke ya, mungkin ada yang mau ditanyain lagi. Oke, nggak ada ya. Teman-teman bisa lanjut ke soal nomor 2, sudah tak share juga di line. Nah, soal nomor 2 ini ya. Jadi ceritanya itu di sini soal sama sih kayak tadi seri paralel, tapi di sini itu ini ya. Oh, oke, dia sama CSTR, isotermal juga, volumenya 1000 liter. Nah, kemudian reaksinya ini. Nah, di sini lebih gampang ya karena produknya cuma satu. Terus diketahui rate-nya kayak gini. Jadi dia bukan elementer. Sudah diketahui rate-nya dan K-nya. Nah, setelah itu di sini juga diketahui CM0 dan CH0. Kayak gitu ya.
Nah, kemudian umpannya masuk dengan laju 2000 liter per jam. Nah, ditanyakan itu CX. Jadi konsentrasi keluarnya ini kan kayak CSTR toh. Jadi kayak konsentrasi keluarnya X dibandingin sama konsentrasi keluarnya T. Nah, di sini sebenarnya konsep berpikirnya itu nggak susah sih. Cuma mungkin menyelesaikannya aja nggak susah. Karena butuh kayak persamaan yang cukup banyak. Kayak gitu. Nah, buat clue-nya sendiri, ya mungkin kalian juga bisa sambil mikir cara. Di sini aku kasih bantuan clue. Jadi buat soal nomor 2 ini, kalian itu harus buat neraca masanya keempat komponen. Kalian harus buat neraca masanya keempat komponen. Boleh dalam, oh sorry, maksudku bukan neraca massa ya, terserah kalian mau neraca mol boleh. Nah, itu nanti kayak kalian itu boleh dalam mol, tapi lebih baik dalam konsentrasi. Jadi bisa lebih gampang. Nah, semoga kalian paham sih. Jadi kan neraca mol. Neraca mol mirip yang sama soal A tadi. Nah, itu bisa kalian bagi sama sesuatu supaya dia bisa jadi konsentrasi. Oke. Nah, karena tadi kalian cari buat 4 komponen, karena ada 4 komponen kan di sini ada M, H, X, dan T. Nah, karena kalian cari buat 4 komponen, kalian akan dapat 4 persamaan. Oke? Kalian akan dapat 4 persamaan yang di masing-masing persamaan itu ada unknown-nya. Nah, jadi unknown-nya ada 4, persamaannya ada 4. Nah, unknown-nya itu apa? Unknown-nya ya yang ditanyakan tadi, konsentrasi keluar. Jadi kan berarti konsentrasi keluarnya kan ada CM, CH, CX, sama CT. Oke ya. Nah, itu semua unknown di persamaannya kalian yang 4. Tapi karena kalian punya 4 persamaan dan 4 unknown variabel dan 4 persamaan, jadi pasti bisa diselesaikan. Oke. Itu aja sih mungkin clue-nya. Jadi bisa kalian kerjakan. Mungkin yang ini waktunya agak lama ya. Mungkin 40 menitan buat selesainya. Karena sebenarnya konsep berpikirnya nggak susah. Ya sesuai sama yang clue yang tadi. Cuma ininya loh, apa menyelesaikan persamaannya kan dia 4 persamaan dan dia di sini tuh nggak linear persamaannya. Nanti kalian bisa tahu sendiri kalau kalian coba ngerjain. Tapi kalau di sini concernku sih nggak usah kalian jangan terpaku sama penyelesaian matematisnya. Yang penting konsep TRK-nya kalian paham. Kayak gitu. Oke, bisa mulai dikerjakan. Oh ya guys, kayaknya waktunya tak kurangi jadi 30 menit aja ya. Soalnya nanti kan menurutku sih penyelesaian matematisnya itu enggak terlalu penting kalau di TRK ini. Maksudnya jangan bukan konsepnya gitu. Jadi mungkin nanti persamaan matematisnya kan bisa dipelajari sendiri. Jadi goals-nya kalian pokoknya nemu yang tadi aku bilang itu, yang 4 persamaan sama 4 unknown variabel.
Oke guys, mungkin yang udah dapat persamaannya bisa dicek dulu sama atau enggak. Ini tak tunjuki ya bagian persamaannya kayak gini. Mungkin kalau ada yang bingung, bingung udah bener atau belum. Jadi kan nanti kalian nggak ini ya. Soalnya kan selesainya kan lumayan ribet secara matematis. Jadi sebelum kalian mulai nyelesain, mungkin kalian bisa cocokin dulu. Sama C. Oke, yang udah sama berarti sip ya. Mungkin ada yang nggak ngerti dapetnya dari mana persamaannya atau ada yang aneh menurut kalian. Nggak apa-apa, tanyain aja. Tapi nanti tak jelasin sih.
Oke, ini mungkin lanjutannya. Ini seperti yang tadi aku bilang, kalian bisa ubah ke bentuk konsentrasi supaya kayak lebih gampang aja sih. Ini ya yang apa? Persamaan yang 1, 2, 3, 4. Itu adalah bentuk konsentrasinya dari yang persamaan yang angka Romawi itu. Nah, jadi di sini kan jelas toh kalian bisa lihat misal variabel yang tidak diketahui itu yang konsentrasi-konsentrasi itu yang CM, CH, CX sama CT gitu. Nah, itu yang goals-nya kalian temukan. Kalau ada yang sudah nemu jawabannya bisa kasih tahu aku ya.
waktunya kurang 8 menit lagi ya teman-teman. Buat nyelesain persamaannya, itu aku kerjain sendiri pakai cara substitusi itu bisa sih. Dan ya semoga benar. Tapi nanti sebenarnya kalau kalian mau pakai cara apapun terserah sih. Bahkan mungkin kalau ada yang mau pakai MATLAB ataupun solver ataupun apapun yang lain itu enggak masalah. Tapi kalau ujian ada dititipi sama Bu Lika kayaknya nggak perlu pakai itu sih. Nggak perlu sampai pakai itu. Berarti nggak sesusah ini harus soal.
Oke, tak bahas ya. Jadi sebenarnya ini tuh aku kerja ada pakai dua cara. Yang pertama pakai cara manual, jadi ya maksudnya hitung manual, pakai substitusi. Nah, tapi juga ada cara pakai solver. Sebenarnya ini idenya solvernya dari Ko Juan, karena dia kan juga dulu asdos TRK 2. Nah, itu nanti aku akan jelasin yang solver gimana, tapi yang pertama-tama ini aku jelasin yang substitusi dulu ya, yang manual. Nah, jadi itu di sini kalian kan tadi punya persamaan ini kan, persamaan 1, terus 2, 3, dan 4. Nah, karena ini tuh ada 4 persamaan, dan unknown-nya tuh ini, CM, CH, CX, dan CT. Nah, tapi kan nggak semudah itu tuh teman-teman, soalnya R1 sama R2-nya tuh juga mengandung CM, CH, sama CX. Oke? Nah, itu kan harus kalian masukkan semua loh, R1 sama R2-nya. Nah, terus habis itu di sini taunya udah diketahui dia 0,5 per jam, seperjam. Nah, di sini ini ya parameter yang diketahui itu ini tadi. Jadi tinggal kalian masukin. Pokoknya kalau kalian masukin, kalian bakalan dapat persamaan yang ini. Oke? Ini dari yang persamaan 1, yang racamolnya CM. M maksudku, racamolnya M. Nah, itu dapat kayak gini. Seharusnya sih sudah benar sih ini substitusiku. Tapi kalau misal ternyata ada yang salah, nggak apa-apa, kalian ingetin aja ya. Soalnya ini lumayan banyak, jadi cukup pusing juga sih nyelesain. Nah, ini tuh kan eh, dari persamaan yang satu tadi, tahu ya dapatnya ini kan ini CM0 toh, 0,01 dan lala pokoknya kita bentuk sampai ini. Nah, di sini aku menetapkan supaya lebih mudah menyelesaikan substitusinya, itu aku menetapkan semuanya akan tak tulis dalam CH kayak gitu ya. Jadi berusaha tak tulis dalam CH, jadi nyelesainnya gampang, nggak kayak semrawut gitu variabelnya. Nah, terus tak lanjutin, ini kan yang persamaan pertama. Nah, ini yang persamaan kedua, buat yang racamolnya H ya. Ini kan CH 0,02. Ini sorry tulisannya agak jelas, tapi terbaca ya. Kalau ada yang mau ditanyain langsung open mic aja ya. Ya ini karena ini tuh apa ribet ya. Tapi ya ya namanya soalnya 4 persamaan dan memang persamaannya panjang sih isinya. Dan kayak pangkatnya dia kan nggak linear toh. Kayak 0,5 0,5. Tapi tetap bisa diselesaikan kok kalau kalian tekun mengerjakannya gitu. Ya aku nggak ini juga sih nggak secepat itu sih ngerjainnya. Jadi kayak butuh berpikir berapa waktu. Nah,
Oke, ini mungkin kalian nanti pelajari aja ya. Nggak usah tak jelasin satu-satu. Nah, ini yang persamaan keempat, yang punyanya T. Oke, semoga ini benar ya. Kadang aku ada salah tanda mungkin, tapi kayaknya hasilnya benar. Nah, pokoknya kalau kalian lihat di sini, CM ku ini dalam ini kan, dalam CH, terus CX ku juga CH, dalam CH, 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 CH semua. Terus CT-nya juga dalam CH, CH. Jadi kan bisa lebih gampang gitu nyelesain. Nah, terus kemudian ini persamaan yang ketiga, punyanya X. Ini yang punyanya X. Nah, ini sebenarnya dari persamaan 1 dan 2 aja kalian sudah bisa selesaiin sih. Tidak perlu persamaan yang keempat tadi. Maksudnya persamaan 1, 2, kalau kalian substitusi ke persamaan 3 itu kalian sudah bisa dapat. Seingatku gitu. Ya ini cukup panjang ya yang ini. Karena sudah mulai disubstitusi. CM-nya kan sudah kalian substitusi sama yang persamaan 1. CX-nya sudah kalian substitusi pakai persamaan yang ke... sorry, maksudku... Oh iya, ini cuma nganu aja ya. CX-nya pakai yang... Yang ini ya, bener ya? Yang kedua. Oke, gitu ya. Jadi emang agak ribet, tapi ini bisa diselesaikan karena kalian tahu di sini lihat kan cuma CH loh, tinggal variabel yang anunya cuma CH. Jadi pasti bisa diselesaikan. Nah, selesainya pakai apa? Nah, itu yang bingung. Itu aku selesaiin ini di sini pakai kalkulator sih sebenarnya. Pakai solve itu. Nah, tapi panjang, panjang pol sampai kalkulator itu hampir tidak cukup sih. Kayak gitu. Dan lama. Ini dapat CH-nya segini. Nah, kalau CH-nya udah ketemu, kan kita bisa ngitung yang lain-lain tuh. Soalnya kan yang lain dalam CH. Kalian bisa nemu CT, tinggal masukin aja CH nih. Terus CX masukin aja CH nih. Terus CM ya masukin aja CH. Kayak gitu. Ya cara ini ribet sih sebenarnya. Tapi ini paling kayak mungkin orang-orang pada bisa ini ya. Kalau substitusi kan sering dipakai. Nah, terus habis itu aku akan lanjut ke cara yang kedua. Ini ya kan tadi ditanya NCX per CT ya. Nah, cara yang kedua ini mungkin sedikit baru buat kalian karena kita bakalan pakai solver. Nah, solvernya tuh di mana? Solvernya itu ada di aplikasi Excel, di Microsoft Excel. Nah, itu kalian harus tambahin dulu solvernya ini. Jadi nggak ada, kalau kalian punya Excel biasanya nggak ada sih di bawaannya. Jadi kayak kalian harus kayak install gitu. Nah, kalau biasanya solver ini buat TA. Jadi kalau biasanya yang semester-semester atas ini sudah pada kenal solver. Karena memang ini berguna banget sih waktu buat ngerjain TA. Jadi mungkin beberapa dari kalian ada yang udah tahu juga. Nah, ini eh, apa namanya kayak kalian kalau mau tambahin bisa buat solver ini. Nah, ini langsung aja. Jadi kayak ini harus dibuat kayak gini dulu, kayak suatu fungsi itu karena kita kan ini basically pakai Excel sih nanti. Nah, jadi persamaan yang tadi, yang ini ya, yang persamaan 1, 2, 3, 4 ini tuh kita ubah kan hasilnya dia kan 0 kan. Nah, karena kita masuk ke Excel, jadi kita kayak buat dia tuh kayak suatu fungsi. Nah, tapi fungsinya ini nanti kita arahkan untuk hasilnya 0. Ini, gitu ya. Nah, ini tinggal dibuat aja sih. Nah, persis kayak ini kok, yang ruas ininya, ruas kirinya. Ruas kanannya. Kayak gini. Oke. Nah, terus aku langsung ke Excel-nya aja. Kelihatan ya teman-teman Excel-nya. Nah, ini tuh jadi sebenarnya ini dulu yang buat itu Coach Juan kan di Excel-nya ini.
Tapi ternyata aku menemukan beberapa kesalahan. Jadi ini aku sudah revisi. Nah, jadi di sini yang diketahui tadi ya. Terus habis itu kita menghitung tau, sudah kan? Nah, di sini oh ya, sebelumnya untuk solvernya sendiri itu kayak ini ya, guys. Cara menambahkan add-in solvernya. Nah, ini bisa kalian ini sendiri mungkin. Bisa kalian pelajari sendiri gampang kok. Nggak, pokoknya tinggal diikutin aja ini pasti kayak jadi di laptopnya kalian. Nah, ini nggak aku jelasin ya, karena ini ya kan kayak installing aja. Nah, ini yang penting di sini adalah cara penggunaan solvernya. Di sini kita tuh trial dulu, trial variabel ya. Basically kayak kalian kalau trial mungkin dulu sering dipakai ya di termo. Kalian masukin variabel dulu. Nah, ini trial variabelnya, ini kan variabelnya nggak diketahui kan ada 4, CM, CH, CX, sama CT, oke? Nah, ini kalian trial variabelnya ini masukin angka terserah. Ini jadi 0,0028 ini hasil akhir sih. Jadi pertamanya itu aku masukin angka terserah. Tapi nanti tak praktekin ya. Ini aku jelasin dulu. Ini pokoknya kalian itu masukin mau 0 enggak apa-apa, mau berapapun enggak apa-apa. Tapi kelemahannya solver ini adalah kalian tuh harus, bukan kelemahannya solver ya, tapi memang kayak kalau persamaannya non linear itu kan takutnya ada banyak hasil gitu loh. Jadi solver ini juga rewelnya kalau kalian trial angka pertamanya enggak pas. Misalnya kalian trial CM-nya 100 gitu kan nggak mungkin. Nah, itu dia juga bakal ngawur gitu hasilnya. Nah, jadi nanti ini ada stepnya sih di sini sebenarnya. Nanti kalian bisa baca, nanti kan bakal aku share juga. Nah, itu pokoknya intinya dari variabel ini variabelnya ini ya, apa, yang tadi aku bilang, pokoknya kalian isi sembarang. Nah, terus habis itu, baru dari trial variabel ini, kalian kan ke rate expression sini kan. Nah, kalian hitung R1 sama R2. Nah, R1 sama R2-nya ini nyangkut ke sini. Nyangkut ke sini ya. Jadi ininya dia kayak rantai gitu. Mulai dari sini, ini tebakan, jadi tidak ada fungsi rantainya. Kemudian di sini baru fungsi dari yang ini. Nah, setelah kalian dapat R1 sama R2, ya basically masuk aja sih ke yang fungsi tadi, yang aku sudah tulis di kertas itu. Ya kalian kalau nggak mau hitung R1 sama R2-nya dulu nggak masalah sih, tapi kan jadi panjang kok. Persamaannya. Buat memudahkan aja sih. Nah, terus habis itu kalian dari sini kan kita tadi kan sudah sepakat ya, kita ingin supaya F-nya, FCM, FCH, FCX, dan FCT itu jadi 0 nilainya. Ya toh? Nah, terus ini kalian buat average mass balance. Nah, ini buat apa average mass balance itu? Nah, nanti aku akan jelasin, tapi ini yang jelas ini perlu. Nah, kemudian nanti kalian akan dapat answer-nya. Nah, cara penggunaan software-nya gimana? Ini akan aku jelasin. Jadi misalnya ini ya, tak ganti 0. Tak ganti 0. Ini kan aku kan ibaratnya kayak masih blank. Jadi belum ada jawabannya. Jadi aku buat dia 0. Ini kan. Oke ya. Nah, kan karena kalian ubah ininya, di sini pasti kan juga akan muncul jawaban. Nah, baru di sini kita klik solvernya ini. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan adalah set objektif. Set objektif ini apa? Jadi kalian itu mau ngeset apa supaya jadi apa. Nah, kan yang di sini kan yang mau kita set sebenarnya itu kan berempat ini loh, supaya jadi 0. Ya kan? Nah, tapi karena dia set objektifnya cuma bisa satu sel aja. Makanya tadi makanya sama tujuan itu dibuat kayak gini. Dibuat average mass balance. Jadi average mass balance ini average-nya ini sih. Average-nya 4 ini. Nah, ini yang akan kita set jadi 0. Soalnya yaitu tadi, cuman dia bisa set objektifnya cuma satu sel aja.
nggak bisa 4-4-nya. Oke. Nah, ini tak set jadi 0 ya. Karena kan kalau ini 0, 0, 0, 0, pasti average-nya juga 0. Nah, by changing variable cells, nah ini variabel yang di trial tadi. Ini. Berarti apa? Ini kan yang di trial yang N4 sampai N7 ini ya, yang di trial. Nah, ini bisa kalian blok untuk changing variable cells-nya, jadi bisa 4. Nggak cuma satu kayak yang ini tadi. Nah, setelah itu, kalian harus add subject to the constraint. Karena apa? Karena di sini tuh, gimana ya? Kan kalian kan mau average-nya tuh 0. Kan kalian mau average-nya ini 0. Tapi kalau kalian bikin 0 aja tanpa kalian kasih constraint di sini, nanti tuh dia bisa hasilnya minus di sini. Minus, minus, minus. Pokoknya dia membuat ini jadi 0. Tapi ini bisa minus, bisa nggak karu-karuan pokoknya hasilnya. That's why kalian ingin ini 0, tapi kalian tidak pengen ini kurang dari 0. Kayak gitu. Paham ya logikanya? Misalnya ada yang nggak paham, bisa langsung tanyain aja. Nah, ya ini sebenarnya kayak, aduh aku tuh pusing sih mikirin solver ini. Soalnya sebelumnya sama Kojuan itu nggak dikasih subject to the constraint ini. Jadi kayak hasilnya tuh morat-maret kayak aku baru nemuin cara ya, kemurahan tuh sih. Maksudnya aku baru nemuin cara tadi sebelum responsi sebenarnya. Jadi mepet mau jam 7 itu baru kayak ketemu. Harusnya ini tak isi subject to the constraint-nya kayak gini. Kayak gitu. Ya, ini kayak gimana ya? Solver ini kayak kalian main logika dan juga kalian tuh harus ngerti dia tuh cara kerjanya tuh kurang lebihnya kayak gimana. Ya, kalian mungkin kalau mau coba-coba ini ya, kalau misal ini constraint-nya tak hapus atau tak ganti sesuatu yang lain, itu hasilnya enggak karu-karuan. Oke? Nah, ini terus habis itu ininya jangan lupa di-uncheck ya. Jangan lupa jangan dicentang. Soalnya kalau enggak nanti itu bisa kayak negatif gitu hasilnya. Nah, terus habis itu kalian solving metodenya yang GRG non-linear. Nah, sudah kan? Nah, kalian di sini klik solve di situ. Nah, terus di sini, nah keluarkan jawabannya. Jadi di sini berubahnya di sini. Terus klik OK. Tak ulangi ya mungkin ya. Ini kalian isi sembarang dulu, terserah. 0. Terus kalian klik solver. Tak pindah ke sini. Nah, ini jangan lupa diisi sesuai dengan permintaannya kalian. Terus baru solve. Nah, ini pokoknya angkanya kan jadi temu kan. Kayak gitu. Nah, ini sudah memenuhi syarat ya berarti. Soalnya FV mendekati 0 semua. Ya. Jadi kayak ini juga 0. Nah, hasilnya kan tadi kan diminta cek sama CT ya. Berarti CX-nya 0,003, terus ini hasil tepatnya segini. Jadi dia bisa tepat banget misalnya. Terus CT-nya juga ini bisa tepat banget. Baru kalian rasio CX-CT. Oke. Nah, ini sama ya, harusnya sama ini. Nah, sama yang ini harusnya sama ya. Kan tadi kan CX-nya kan 0,003, terus CT-nya 0,0042. Terus pokoknya dapat CX per CT-nya sama dengan sekitar 0,7-an. Kayak gitu. Ya. Mungkin ada yang mau ditanyain sampai sini? Belum ada sih, saya harus coba sendiri sih baru ngerti. Ya. Oke. Saranku sih buat teman-teman solvernya bisa ditambahkan ya mungkin di Excel-nya supaya kayak ini tuh berguna sih. Apalagi jujur aja aku kan nggak bisa MATLAB kayak gitu. Mungkin kalau teman-teman yang bisa MATLAB ya mungkin bisa pakai MATLAB nggak masalah. Tapi karena aku nggak bisa,
Jadi aku mostly kerja TA juga pakai solver ini sih. Karena dia kan simple ya sebenarnya. Cuman kayak logika berpikirnya kalian aja sih yang harus kalian masukkan ke tadi yang kayak constraint-nya lah, apanya kayak gitu. Nah, ini juga penting sih untuk kalian tahu. Nilai tebakan awalnya kalian itu sangat berpengaruh sama hasilnya kalian. Jadi nanti kalau someday kalian ngerjain TA dan kayak kok hasilnya kok enggak sesuai, kan kalian kan mungkin kan punya patokan hasil kan. Kira-kira aku pengen hasilnya tuh segini. Nah, kadang tuh kayak yang dikeluarin sama solvernya tuh enggak masuk akal. Nah, itu ternyata juga terpengaruh dari tebakan awal kalian. Nah, tadi kan aku nebaknya 0. Nah, itu 0 itu sudah masuk gitu loh di solver. Apa sudah masuk di tebakannya si solver. Jadi dia mau ngeluarin hasil yang sesuai. Coba kalian isi kayak 100 apa gimana, enggak. Pokoknya enggak karu-karuan lah. Itu ya dia juga enggak mau gitu. Walaupun itu sekedar tebakan awal. Ya. Jadi ya mungkin yang lain yang mau ditanyain lagi. Ya, metodenya wis 12 pol sih nek menurutku ini. Ini yang ngetik juga semuanya. Oke, misalnya tidak ada yang mau ditanyain, responsinya selesai sampai di sini dulu. Thank you ya yang sudah ikut. Thank you, Jay. Oke. Thank you, Ceh. Thank you, Val. Thank you, Ceh. Thank you, Ceh. Thank you, Jay. Ya, sama-sama. Pak N ya.